Apabila ada yang menyolot di titik akhir, sementara itu sudah dijelaskan secara full dan detail, harap tidak perlu membuang-buang energinya di kolom komentar. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Teduh Bestari. Ini adalah video perdana edisi Cookies Talk. FYI, surat terbuka ini akan dibagi ke dalam 2 video. Jadi nanti akan ada kelanjutan video ini as known as part 2 yang bersih surat terbuka yang saya buat. Oleh karena itu, teman-teman silahkan memahaminya secara full di channel Teduh Bestari ini. Apabila ada yang menyolot di titik akhir, sementara itu sudah dijelaskan secara full dan detail, harap tidak perlu membuang-buang energinya di kolom komentar. Ya, perang Rusia-Ukraina memang cukup meledakkan histeria publik internasional ya. Ketakutan akan PD3 hingga peluncuran bom atom nuklir. Itu jadi rangkaian topik-topik panas yang sampai hari ini belum berakhir. Kalau kita telisik, perang ini dikabarkan media dimulai dengan adanya serangan dari Rusia ke Ukraina. Istilah kerennya invasi. Tapi tunggu, apakah benar demikian? Bagaimana dengan storyline warga Donetsk dan Lugansk sejak 2014 lalu? Adakah hubungannya dengan Azov Battalion yang diinkorporasikan dalam tubuh militer nasional Ukraina? Sudah dengar Azov Battalion belum? Bagaimana dengan eksistensi dan keutuhan implementasi dari perjanjian Minsk? Oh iya, kepemimpinan Volodymyr Zelensky ini bersemangat sekali untuk bergabung dengan European Union, EU, hingga kukuh ingin menjadi bagian NATO. Apakah Ukraina keliru jika ingin masuk NATO? Lalu, apakah Rusia keliru jika ingin menginginkan Ukraina tetap netral, tidak join ke NATO? Ngomong-ngomong, Amerika juga ikut campur ya dalam perang ini. Buat negara satu ini meddling di setiap konflik dan perang. Anyway, Azov Battalion juga berkoordinasi dengan CIA, plus Pentagon, dan metode kerjanya cukup ajib nih. Seperti ala-ala kesatria ISIS, gimana dong? Sebagian sih menyebut sebagai neo-Nazi, alias kelompok ekstremis ultranasionalis sayap kanannya Ukraina. Tunggu, Zelensky kan Jewish, nggak mungkin dong Yahudi membolehkan Nazi ada di tanah airnya. Ingat Nazinya Jerman kan? Gimana sih? Mohon maaf, semua pertanyaan dan sanggahan di atas dapat ditemukan jika kita tidak terburu-buru melebur dalam ide yang media mainstream sebarkan. Dan tentu, ini tidak hanya berlaku ya untuk perang Rusia-Ukraina saja, melainkan juga perang Suriah, Yaman, Irak, dan perang-perang lainnya di belahan bumi lainnya yang selama kita hidup itu acap kali difabrikasi. Sebelum kita lanjut, aku mengajak kalian untuk tarik napas dalam-dalam dulu. Semuanya dimulai pada Mei 2014 ketika rakyat Donetsk dan Lugansk mengklaim referendum untuk mengurus wilayahnya sendiri. Dalam artian, Donbas ini ingin self-determination, otonomi. Tapi read here bukan independence dan bukan separatis. Perlu diketahui bahwa peta sebaran demografis Ukraina itu terdiri dari 77,8% etnis Ukraina sendiri. Lalu diisi 17% etnis Rusia. Kemudian sisanya ada etnis lain. Ini diambil dari World Population Review 2022. Nah, wilayah yang Russian spoken di Ukraina itu seperti Donetsk dan Lugansk atau yang disingkat Donbas. Mereka ini meminta jaminan dari pemerintah Ukraina Volodymyr Zelensky agar mereka dapat menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi. Karena mereka yang tinggal di wilayah ini memang Russian speaking population. Dan dulu waktu masa Presiden Ukraina Yanukovych memang pernah diberlakukan undang-undang bahwa wilayah yang Russian spoken itu dipersilakan menggunakan bahasa Rusia. Tapi sejak Februari 2014 ketika ada kudeta yang disponsori Amerika terhadap Yanukovych, undang-undang tersebut dicabut. Makanya ini yang jadi harapan dalam benak masyarakat etnis Rusia spoken yang tinggal di Ukraina, terutama di wilayah-wilayah seperti Odessa, Mariupol, Lugansk, Donetsk, dan Kharkov ya, atau Kharkiv.
Nah, sayangnya nih, harapan rakyat Ukraina yang Russian-spoken regions ini justru dibalas dengan tindakan genosida yang dilakukan atas koordinasi dari militer Ukraina sendiri, dibantu Azov Battalion. Azov ini kelompok militer sayap kanan Ukraina. Disebut juga ekstremis ultranasionalis. Mereka memiliki bendera dan atribut militer berlogo Nazi. Ya, ingatkan logo Nazi bagaimana? Kalau lupa boleh di Google dulu. Nah, mereka ini, si Azov Battalion, menggenosida rakyat Donetsk dan Lugansk. Namanya genosida tentu sangat brutal ya, sampai-sampai jurnalis Amerika saat itu, George Allison, di tahun 2021 menemukan kuburan massal yang isinya badan-badan penduduk Lugansk yang dibunuh secara brutal oleh Batalion Azov. Dan bagian yang pertama kali ditemukan Allison di sana itu, tebak, ya, berupa 5 potongan kepala. George Allison ini kemudian mengcompare dengan logika kalau militer negara yang berdaulat tentu tidak akan melakukan hal sekeji ini terhadap penduduknya, unless dia ISIS dan keturunannya. Wait, jadi apakah ini berarti ada ISIS di tubuh militer Ukraina? Nah, George ini kemudian membawa hasil penelitiannya ke media internasional, terutama media seperti Eropa dan Amerika, guna membuktikan tindakan kriminal Ukraina terhadap Russian spoken population. Tapi yang ada apa coba? Hanya penolakan dan pengabaian. You can't walk into this and say, well, it was war, it happens. No, it doesn't. People don't cut each other's heads off. And especially not civilians. Armies don't do this. Maybe ISIS does this. And what do you do with groups like ISIS? How is Ukraine different? In areas where Ukrainian nationalist battalions reportedly rampaged, burials like this are not uncommon. You can't say that there wasn't war crimes. I'm here for 5 minutes and then I'm told the first 5 people they found, it was 5 decapitated heads. They were all civilians. Who does this to people? In the area around Verkhnysha Verivka, a village in the Lugansk People's Republic, 36 civilian bodies are being exhumed. George Eliasson, an American journalist, claims he repeatedly sent reports of alleged crimes like this to European and American media. My hope is that this begins the process to bring this into an international forum. But when you see these grave travesties, you want to help bring that closure to them. That's why I'm here. Ya, itu baru kuburan massal yang ditemukan di Lugansk. Roman Kosarev, jurnalis Russia Today, bersama Eva Karen Bartlett, jurnalis asal Kanada, sudah sejak dulu meliput perang langsung ke battlefield atau war-torn-nya. Jadi banyak juga ya jurnalis-jurnalis independen di luar sana itu yang mempertaruhkan nyawanya demi meliput langsung ke sumber utama. Bukan sebaliknya, copy-paste yang dilakukan mainstream media. Nah, Kosarev sama Bartlett ini tidak ingin ketinggalan. Mereka datang juga ke Donbas. Here only have a number, so that means they have not been identified. But that's a far cry from what the mayor, the runaway mayor of Mariupol, is saying, that this is a mass grave. I noticed a group of cemetery workers that were digging a fresh grave. I waited until they finished their job and came over to them to find out whether they know anything about what was going on here, what these graves are. Of course, this place would be closed. This is all intended for people. Human beings are buried. These are not mass graves and they don't dump them into a common grave here. A coffin and a grave are intended for every person, even if he is a soldier of the Ukrainian army or a civilian. This is a human being. This is nonsense and fakes. There is one grave for one person here. There are even graves for soldiers of the Ukrainian army, coffins for everyone. If he is identified, he has a grave and a sign, and if not, he has a number, so he could be found. I want to tell Boychenko, my former mayor, I want to say hello to him. I want to ask him why he didn't take out civilians, at least women and children who died there. But he himself left. He who worries about this city, for these people.
A big hello to you. Now, there are freshly dug graves here. Nobody is denying the fact that civilians have indeed died in the city of Mariupol, but once again, this is not a mass grave. Each grave is individual. Now, I came here with a colleague of mine, Yeva Bartlett. First of all, your impressions from what you've seen here today and from what you've read earlier. So here's a headline from The Guardian. It says Russian forces accused of secret burials of Mariupol civilians, and it says the corpses are thrown into a mass grave. Now, other reports were saying there are trenches 30 meters wide, and to the reader it gives an implication of a pit with a number of bodies thrown into it and then covered up. What we see here are orderly rows. Sometimes there's rows of 4. In this case, there are empty graves here, not yet filled, but the media is not noting. They're including this in their tally. And these are all orderly. When it's possible, the names have been given, the date of birth. When not, they are given numbers. These claims are never substantiated. They're always claims made by people who are not even on location. And in small print, you will say, you know, we were told or we were led to believe. But there's never any concrete evidence behind the claims because they don't need it. All they need is hefty propaganda, emotional scenes, and it's very persuading to the public. Of course, everybody is working on their own narrative, but we will continue bringing you the truth from here in Donetsk People's Republic. We try and visit every single place that becomes news ourselves and speak to the people, speak to the eyewitnesses, and not judge our opinion by according to what someone said who is not even here. For now, I'm Roman Kostrev, Eva Bartlett from Mariupol in Donetsk People's Republic. Untuk menambah bukti bahwa Azov ini berpaham violent ya dan primitif as known as occultism, kemarin kedapatan video yang diambil dari wilayah Donbas tahun 2017. Mereka ini mendirikan patung berhala kuno yang dipercaya sebagai tuhannya masyarakat Rusia zaman dulu. Patung berhala ini mereka sembah ya oleh si Azov Battalion ini ya. Di mana patung berhala ini bernama Pagan God Rund. Mereka mendirikan Pagan God Rund di setiap markas di mana mereka akan ditugasi. Dan sebelum mereka mendirikan berhala ini, mereka akan melukai diri mereka sendiri hingga berdarah. Lalu menyebarkan darah tersebut di lubang di mana patung Pagan God Rund akan didirikan. Dengan melakukan ini, mereka, Azov, percaya bahwa Tuhan, Grounded Perund, akan selalu menjaga mereka dan akan selalu membuat mereka immortal, abadi, tidak akan mampu dikalahkan. Ya, terus pada 10 April 2022 kemarin, ada juga video artis Ukraina bernama Andriana Krylets-Matyuk yang mengunggah video di medsosnya. Di video ini si Matyuk berpakaian dress sulam putih sambil memakai hiasan kepala tradisional Ukraina, masyarakat Ukraina. Matyuk bilang kalau dia bakal membunuh seluruh orang Rusia. Ми збираємо свої криваві жнива. Тепер на вас усіх чекає смерть. За Бучу, Ірпінь, Київ, Харків, Одесу, Маріуполь. Ви будете вбиті всі. Sinsi Matyuk ini kemudian diteliti oleh berbagai jurnalis independen global dan ditemukanlah kemiripan dengan apa yang dilakukan ISIS selama ini ke para sanderaannya. Matyuk eventually kena bully hingga dia memutuskan take down atau video, hingga akhirnya ditanggapi begini oleh tentara Rusia. Недавно был записан ролик, где актриса из Львова сказала, что все русские свиньи, всех их ждет смерть. Так вот, Андриана Крылец-Маtyuk, мы обращаемся лично к тебе. Нам не важно, сколько денег тебе заплатили за участие в этом видео. Не важно, какой славы ты ждала после этого. Но то, что ты озвучила, это не женское дело. Мы настоятельно советуем тебе извиниться в социальных сетях и сидеть дома. А теперь мы обращаемся к мужчинам Украины. Вам не стыдно, что за вас говорят женщины? Не стыдно выкладывать видео, где несчастная девушка вынуждена защищать вас, имитируя убийство? На правах европейских ценностей вы готовы выкидывать девушек и матерей, как пушечное мясо на поле боя? Вы готовы прикрыться актрисой, чтобы иметь возможность сбежать со своей семьей в Европу? От этого видео становится не страшно, а смешно.
потому что мужчин среди вас, судя по всему, не осталось. Bahkan kalau teman-teman ingat ya, beberapa waktu lalu itu ada juga klaim media mainstream yang menuduh Rusia telah menembaki 9.000 penduduk Mariupol, menguburkannya secara massal. Ya, itu tidak benar. Sebaliknya, tentara Rusia yang justru memanusiawikan mayat-mayat penduduk Mariupol ini. Bahkan sekalipun ketika mereka menemukan tentara Ukraina yang mati, yang berperang dengan mereka manusiawikan, dimasukkan ke dalam peti. Ketika Rusia benar-benar dituduh dalam penyerangan di Mariupol, aku menggunakan kata accusation di sini, dituduh, karena bukti dan bandingnya itu ada, bukan seperti yang diklaim media mainstream saja. Nah, Eva, jurnalis Kanada tadi, bersama jurnalis lainnya yang turut meliput Mariupol, itu di sana mereka menemukan warga sipil yang dijadikan tameng perang. Ya, jadi militer Ukraina ini memerintahkan civilians ya, atau para penduduk buat turun ke basement atau lantai dasar gedung rumah mereka. Dan para penduduk dilarang naik ke lantai atas, sebab di lantai atas nantinya akan dibombardir oleh militer Ukraina. Mereka melakukan ini agar nanti bisa mengkambing hitamkan Rusia atas pengeboman dan bombardment atau pembombardiran yang mereka lakukan sendiri. Di sisi lain, ketika pemerintah Rusia Vladimir Putin mencoba menyelesaikan perang ini, yang rencananya akan dimediasi Jerman, rezim Kiev justru menolak usulan tersebut dan tetap ingin bergabung dengan NATO. Ya, padahal ini kita bisa pahami bersama, bukan, bahwa rezim Kiev ini di bawah kuasa Zelensky lebih mengutamakan pemaksaan egonya. Ia memaksakan mimpi untuk bergabung bersama Uni Eropa dan NATO. Zelensky tanpa segan mengorbankan kepentingan rakyatnya, dan sebaliknya ia berani melukai isi perjanjian Minsk. Dua di antaranya itu yang dilanggar Zelensky adalah dia gagal dalam menghentikan perang serta kejahatan kemanusiaan di Donetsk dan Lugansk, serta gagal dalam menghentikan segala bentuk pergerakan grup-grup bersenjata ilegal di negaranya. Dan perlu diketahui juga bahwa pemerintah Donbas sendiri seperti Denis Pushilin dan Leonid Pasanich yang masing-masing memerintah Donetsk dan Lugansk sekarang, ya, itu juga sudah meminta bantuan ke Putin agar mereka dibantu menghadapi Azov. Jadi sejak Februari lalu ketika Putin menggempur Donbas itu bukan ujuk-ujuk datang ke sana langsung, melainkan mereka datang dari permintaan resmi legal dari pemerintah Donbas sendiri. Denis dan Leonid ini juga paham kalau Azov yang dipelihara rezim Kiev, Zelensky, itu sudah dimasuki foreign fighters alias petempur asing. That is why Denis kemarin tuh bilang, hundreds of foreign mercenaries are hiding at Azovstal. Ukraine is a puppet thrown by outside. Tuh. Lalu apalagi buktinya? Nah, ketahuan juga beberapa tempo lalu senjata yang dipakai Azov ini berasal dari Israel. Jadi makin jelas bukan? Rezim Kiev ini berada di pihak barat. Kalau kita jeli juga dalam mengkonsumsi berita, kita bakal menemukan tanggapan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sampai sekarang menjadi saksi hidup ya dari 1 dekade lebih perang melawan terorisme internasional. Jika di total, Suriah itu sekarang sudah kenyang dan rugi bandar sekali. Alhasil digempur teroris selama 10 tahun lebih. Apalagi di Idlib yang masih luluh lantak sampai sekarang. Presiden Assad ini cerdas, turut menanggapi perang Rusia-Ukraina dengan teliti. Sebab beliau tahu para petempur asing yang didatangkan dari negara-negara barat ke negaranya, Suriah, itu basically will always be recycled. Diputar, didaur ulang, untuk kemudian disebar lagi oleh barat dan koalisi ke kawasan-kawasan perang yang mereka inginkan. Dan kebetulan saat ini gilirannya Ukraina yang jadi korban, dengan tujuan barat adalah untuk mendestabilisasi Rusia. Bukti lain yang sangat jelas adalah keterlibatan White Helmets di Ukraina. Ya, White Helmets yang selalu mengaku sebagai sekumpulan sukarelawan beroperasi di wilayah terdampak perang. Mereka menyatakan tujuan dan misinya ingin memberi bantuan kemanusiaan. Humanitarian aid. Sayangnya apa? Itu dusta.
Sebab Al-Halmats ini dalam perang Suriah sudah mentereng sekali ya namanya. Namanya dikenal notoriously telah melakukan criminal acts, atrocities ke penduduk Suriah. Mereka bergabung dengan afiliasi petempur asing, faksi teroris seperti Al-Qaeda, Al-Nusra, dan kawan-kawannya sampai staging fake news. Bahkan pernah kedapatan White Helmets ini menculik rakyat Suriah, lalu mencuri organ tubuh mereka untuk dijual. Human organ trafficking. Tapi ini, kalau misalnya teman-teman masih menyanggah, that is impossible. Di Google banyak kok dokumentasi White Helmets yang membantu warga Suriah, apalagi di negara-negara yang terdampak perang lainnya. Well, I will answer, that is all fake news. Mereka beroperasi di wilayah yang dikuasai oposisi. Kalau di Suriah, mereka sekarang masih beroperasi di Idlib, Aleppo Timur, Afrin. Yeah. The point you must know is, pendiri White Helmets sendiri, yaitu James Leigh Mesurier, sudah meninggal tahun 2019 yang lalu, dengan allegations yang menyebutkan bahwa Mesurier ini tewas bunuh diri. Di sisi lain, istrinya juga memberi keterangan ke media internasional kalau Mesurier punya suicidal thought, ya, keinginan untuk bunuh diri. Tapi hal itu kemudian dibantah sama jurnalis Vanessa Billy, termasuk ya Presiden Suriah Bashar al-Assad. Beliau berdua ini lebih meyakini bahwa ada tangan CIA di balik kematian Mesurier. Karena bagaimanapun, Mesurier tokoh penting bagi propaganda Barat. Dan most possible, he knows what are the secrets of the West have been doing so far. Well, rest in peace for James Leigh Mesurier. Selain Suriah, ada juga Chechnya ya di pihak Rusia. Bangsa Chechens ini sudah paham asin garam waktu negara diserang teroris Salafi Wahabi 2015 dulu. That is why Ramzan Kadyrov selaku presiden Chechnya saat ini, beliau mendukung Rusia. Bahkan ada nih terima kasih Kadyrov ke Indonesia karena mayoritas rakyat kita itu sudah tahu siapa yang dikambing hitamkan dalam perang ini. Ya, meski kemampuan kita justru agreed ya dalam UN resolution kemarin, bukan sebaliknya abstained. To be honest, itu sangat disayangkan sekali. Semoga yang terhormat Bapak Ibu Kemenlu dari depan lebih berani ya menyatakan bahwa gula itu manis dan pare itu pahit. Dan tentu the consequence and the pressure will always be following later, and we all have to be ready to face. Oh iya, kemarin itu lucunya juga ada berita yang tersebar kalau Azov Battalion yang tumbuh berkembang dalam militer Ukraina lagi semangat-semangatnya melumuri peluru senapan mereka dengan minyak atau kelenjar babi. Azov ini girang sekali dan yakin kalau pasukan Chechens yang bantu Rusia di perang Ukraina bakal langsung masuk neraka karena nanti bakal terkena kelenjar babi mereka. Atau at least bakal takut lah tidak jadi membantu Rusia. This is beyond funny, you know. Mereka pikir the hell and the heaven are theirs, and God can be dictated like the way they dictate their uncute military members. Ya, keberadaan Azov ini juga sering ya diputar balik oleh media mainstream, termasuk oleh mereka yang tidak mau mengakui bahwa kelompok kriminal ini benar-benar eksis di Ukraina. Mereka bakal beralasan Zelensky kan Jewish, sepertinya tidak mungkin dia mengizinkan Nazi tumbuh dalam garda militer nasionalnya. Well, please you kindly see the logotype in the Ukraine military stuff, especially the Azov clothes. And yeah, also in its flag. Mereka juga punya tattoo Nazi di elbow-nya, di siku. Itu kan hanya simbol, tidak mungkin ideologinya serupa dengan Jerman Nazi. What an easy talk ya. Okay, then you may check and find the logical reason why Zelensky and US disagreed the UN resolution proposed by Russia several moments ago, which was the resolution itself intended to demolish the neo-Nazism, including all kinds of racism, xenophobia, and any intolerant acts in Ukraine. And did you know what this Kiev regime did instead? Yes, they rejected and condemned it. Ya, jadi pada Desember 2021 yang lalu, Putin itu ada mensponsori resolusi PBB untuk mengutuk
nazisme, neonazisme di Ukraina, termasuk rasisme, xenofobia, dan segala bentuk tindakan intoleran. Tapi sayangnya resolusi yang diajukan Rusia ini justru dikutuk oleh 2 negara. Guys, who are they? Brilliant. Amerika, or US, dan Ukraina. Sebaliknya resolusi ini sudah disetujui ya oleh 130 negara dan 51 lainnya abstain. Jadi kan logikanya begini. Jika memang US atau Amerika seperti biasanya nih ingin melindungi Jewish atau Yahudi Israel dibanding Palestina, alhasil keyakinan mereka bahwa Yahudi adalah korban dari Holocaust Nazi Jerman, lalu kenapa US menolak resolusi Rusia ini di PBB yang ingin mendenazifikasi Ukraina, sampai US kemudian ikut mendukung Ukraina untuk jangan berdamai dengan Rusia? Dan di saat yang bersamaan, melalui media-medianya, US atau Amerika semakin gencar menyebarkan isu Rusofobia. Intinya, Putin itu sudah berkali-kali mengatakan bahwa Rusia sama sekali tidak berniat menginvasi Ukraina. Putin hanya ingin perjanjian Minsk 1 dan 2 itu diimplementasi secara real oleh pemerintah Ukraina. Tapi sebaliknya apa? Rezim Kiev ini justru terus membombardir warga Donbas. Ditambah Februari 2022 kemarin ini, untuk pertama kalinya NATO meletakkan senjata dan alat tempurnya di Ukraina. Dengan alasan Sekjen NATO si Jens Stoltenberg ini bilang, in the context of collective defense. Padahal kan dalam perjanjian Minsk itu telah disepakati kalau Ukraina akan terus menjadi negara netral, tidak akan masuk NATO. Presiden Viktor Yanukovych yang sebelum Zelensky berkuasa itu juga setuju kalau Ukraina netral, dalam artian tidak gabung ke NATO dan sebagainya. Sewaktu Zelensky naik tahta, kecenderungan pro-barat ini yang jelas sekali. Itulah alasan Rusia kemudian berusaha mengimbangi kekuatan negaranya. Nah, kalau dalam studi ilmu HI ya, hubungan internasional, ini disebut dengan teori balance of power, masuk dalam perspektif realisme. Jadi teman-teman, setiap negara itu akan meningkatkan keamanan negaranya jika negara di sekitarnya atau negara tetangganya meningkatkan kekuatan militer. Oke, baik. Sampai detik kesekian video ini, bagaimana pandangan teman-teman? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar ya. I love thought exchange, but of course harus disertai dengan data dan fakta juga. Kalau basis keyakinannya hanya maaf pada argumentum ad populum, ada Haminem dan kawan-kawannya, maaf, lebih baik kita belajar dulu. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau nih memahami video part 1 ini sampai akhir. Jika kalian berpikir video ini edukatif, silakan sebar sebanyak mungkin ke teman-teman kalian, ke keluarga, tetangga, atau siapapun, agar kita bersama bisa memahami bahwa sebenarnya dalam kasus perang Ukraina-Rusia ini mengajarkan kita ya untuk bisa menghargai sesama, terutama dalam kedaulatan negara yang utuh, dalam kesatuan negara di mana suku atau etnis yang berbeda-beda untuk sama-sama dirangkul, bukan dimusuhi, bukan digenosida. Dan kita harus tahu siapa sebenarnya yang mendukung kemakmuran negara kita, kemajuan negara kita, dan siapa yang sebaliknya tidak. Oke, kita lanjut ke video bagian 2.